Liverpool masuk perlombaan transfer gelandang Brighton and Hove Albion. Liverpool dan Arsenal dilaporkan telah memasuki perlombaan untuk mendatangkan gelandang Brighton and Hove Albion yang menjanjikan Moises Caicedo, yang baru-baru ini dikaitkan dengan Manchester United musim panas ini. Caicedo yang memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Stadion Amex bergabung dengan The Seagulls dari klub Ekuador, Independiente del Valle, seharga 4,5 juta pound sterling pada musim dingin 2021. Gelandang tersebut telah menjadi starter tim utama di 2022-23 yang sedang berlangsung. Gelandang box-to-box telah menarik banyak perhatian dengan penampilannya yang dinamis dalam kemenangan 2-1 timnya atas Manchester United dan hasil imbang 0-0 melawan Newcastle United. Caicedo membuat 8 penampilan Liga Premier musim lalu, mencetak 1 gol dan menyumbangkan assist setelah kembali dari masa pinjaman jangka pendek di klub Belgia, Briscoe. Menurut 90 Minutes, Liverpool bergabung dengan Manchester United, Chelsea, Barcelona, Atletico Madrid, dan Juventus dalam mengejar Caicedo. Laporan itu juga menambahkan bahwa Brighton tidak berniat menjual sang pemain, yang dianggap sebagai salah satu aset untuk masa depan. Arsenal juga mengawasi pemain tersebut, menurut Daily Express. Tim asuhan Jurgen Klopp saat ini berada di tengah krisis cedera dengan gelandang seperti Thiago Alcantara, Oxlade-Chamberlain, dan Curtis Jones absen untuk waktu yang cukup lama. Di sisi lain, Setan Merah sangat membutuhkan gelandang baru menyusul kepergian Paul Pogba dan Nemanja Matic. Manchester United telah dikaitkan dengan Adrien Rabiot dari Juventus dan Frenkie de Jong dari Barcelona musim panas ini. Namun dengan tidak ada kesepakatan yang membuahkan hasil, tim Erik ten Hag kini beralih ke target transfer baru seperti Caicedo dan Casemiro dari Real Madrid. Liverpool hadapi Manchester United tanpa 9 pemain tim utama. Liverpool akan melakukan perjalanan ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada Senin, 22 Agustus, tetapi Jurgen Klopp memiliki skuad yang sangat terkuras habis. The Reds kehilangan sebanyak 8 pemain karena berbagai cedera. Sementara itu pemain baru Darwin Núñez akan menjalani skorsing setelah mendapat kartu merah saat melawan Crystal Palace. Kedua raksasa Inggris itu memiliki awal yang jauh dari ideal untuk Liga Premier musim 2022-23 ini. Liverpool hanya bermain imbang dalam 2 pertandingan, mereka sejauh ini dan duduk di urutan ke-12 dengan 2 poin. Manchester United sementara itu berada di posisi terbawah di divisi ini dan gagal mengumpulkan poin. Meski anak asuhan Erik ten Hag tidak akan menghadapi pasukan The Reds dengan kekuatan penuh, peluang mereka untuk merebut poin dari pertandingan terlihat tipis. Sementara Liverpool tidak berhasil memenangkan 1 pun dari 2 pertandingan mereka. Penampilan mereka masih cukup unggul dan dominan. Manchester United sementara itu tampak kebingungan dalam cara mereka bermain di lapangan dan kepercayaan diri mereka cukup rendah, terutama setelah ditaklukkan 4-0 oleh Brentford. Pasukan klub akan senang bila bisa mengamankan kemenangan pertama mereka musim ini di Premier League di Old Trafford, meskipun kehilangan 9 bintang tim utama. Mereka akan kehilangan Thiago Alcantara, Joel Matip, Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones, Diogo Jota, Ibrahima Konate, Calvin Kelleher, Calvin Ramsey, dan Núñez. Negosiasi kontrak mandek, Keita tinggalkan Liverpool musim depan. Satu lagi masa depan pemain Liverpool dispekulasikan menyusul kontraknya yang habis tahun depan. Dia adalah Naby Keita. Keita sudah memasuki musim kelimanya berseragam The Reds, namun performa yang naik turun membuatnya sulit mendapat jam terbang reguler. Tak cuma itu, Keita juga kerap masuk ruang perawatan karena cedera. Di musim ini saja, Keita baru main 5 menit sebagai pengganti di laga Community Shield. Pada pekan pertama kontra Fulham, Keita absen karena sakit. Lalu saat diimbang Crystal Palace, Keita cuma duduk di bangku cadangan. Padahal Keita dibutuhkan di lini tengah mengingat Thiago Alcantara lagi cedera. Tapi Jurgen Klopp selaku manajer memilih menurunkan Fabio Carvalho dan Harvey Elliott. Situasi ini pun membuat Keita dikabarkan gerah dan meminta kejelasan soal statusnya sebagai pemain inti. Keita sadar kalau dia sudah memberikan performa terbaiknya musim lalu. Keita tampil 40 kali dengan torehan 4 gol dan 3 assist, paling banyak sejak pindah ke Liverpool. Tapi di satu sisi, klub tak yakin Keita bisa rutin tampil melihat kondisinya yang rentan cedera.
Dikutip Sky Sport, kondisi ini membuat Keita kesal dan pembicaraan kontrak baru pun mandek. Alhasil Liverpool berpeluang kehilangannya musim depan secara cuma-cuma. Sementara itu Liverpool tidak mungkin menjualnya musim panas ini ketika stok gelandangnya menipis karena cedera. Liverpool kemungkinan besar bakal melepas Keita jika berhasil mendatangkan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund musim depan. Alasan start lambat Liverpool musim 2022-23. Liverpool tak bisa memulai kompetisi Premier League 2022-23 seperti yang mereka inginkan. Liverpool digadang-gadang akan kembali bersaing dengan Manchester City dalam perburuan gelar juara Premier League. The Reds juga disebut langsung tancap gas sejak awal musim. Nyatanya laju tim asuhan Jurgen Klopp ini malah tersendat. Dari 2 laga pertamanya, Liverpool cuma mengantongi 2 poin saja. Mereka ditahan imbang Fulham dan Crystal Palace. Jadi apa sih kira-kira penyebab start lambat Liverpool? Kurang konsentrasi. Liverpool sepertinya punya masalah konsentrasi sebab mereka kini sering kebobolan lebih dahulu. Situasi ini masih berlanjut ketika Liverpool bertandang ke markas Southampton. Dilanjutkan kemudian saat berduel melawan Wolverhampton. Kurangnya konsentrasi ini membuat Liverpool gagal membuka laga sesuai keinginan mereka. Sebaliknya hal ini membuat permainan lawan berkembang. Masalah di pertahanan. Lini pertahanan sendiri juga memiliki sedikit PR, kelemahan mereka sepertinya terekspos. Mereka tak cuma kuat dan gesit, tapi tangguh di udara. Sulit memenangkan duel 1 lawan 1 dengan mereka. Jadi lawan harus mencari cara lain untuk bisa menjebol gawang Liverpool. Belakangan ini area itu makin sering terekspos, sebut saja di final UCL. Area Andrew Robertson dijebol dan bola dilepas ke tiang jauh di area Alexander-Arnold. Pola yang sama terulang lagi di laga lawan Fulham untuk gol pertama Alexander Mitrovic. Masalah cedera. Liverpool menjalani persiapan pramusim dengan tidak ideal, sebab mereka harus bersiap tanpa sejumlah pemain yang mengalami cedera. Sebut saja Diogo Jota, Ibrahima Konate, Calvin Kelleher, Calvin Ramsey. Demikian juga Alex Chamberlain, Curtis Jones, dan Naby Keita yang sakit. Masalah Liverpool makin bertambah sebab Thiago kemudian juga cedera di laga perdana dan harus absen beberapa pekan. Demikian pula dengan Joel Matip, Roberto Firmino, dan Jordan Henderson yang juga sedikit bermasalah. Cederanya Jota membuat Liverpool tak memiliki pencetak gol alternatif selain Mohamed Salah dan Darwin Núñez. Memang masih ada Luis Diaz, tapi ia tak setajam 3 nama sebelumnya. The Reds kini makin puyeng karena Núñez mungkin akan absen 3 laga atau lebih usai mendapat kartu merah di laga lawan Crystal Palace. Cederanya pemain di lini pertahanan yang membuat Liverpool sampai memainkan bek tengah kelima mereka yakni Nat Phillips. Ia pun jadi salah satu titik lemah The Reds saat berduel laga Palace. Menipisnya stok pemain di lini tengah membuat Liverpool kehilangan intensitas dan kreativitasnya secara signifikan.